Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara bikin HP ringan dengan mengganti keyboard. Oke, keyboard ini menentukan banget ya guys, beratnya HP itu ya. Apalagi saat main game itu nge-lag banget kalau keyboardnya itu berat. Di sini gue pengen kasih tahu bagaimana cara keyboard ini ringan dengan cara apa? Kita install keyboard hacker keyboard. Oke. Ini settingan hacker keyboard. Jadi cari aja di Play Store, ada hacker keyboard paling atas. Dia ini small size banget APK-nya. Ya, dan ini recommended banget buat kalian yang ingin HP-nya lancar jaya ya. Dan ini settingannya lengkap banget, nggak dan juga nggak ribet ya. Di sini kita udah masuk ya settingan hacker keyboard ya. Gimana sih yang pertama? Oke, yang dari awalnya cara masuk settingan keyboard. Yang bagi Anda belum tahu bagaimana cara setting keyboard. Oke. Sebentar ya, klik. Oke. Di sini di language, kalau saya kan Xiaomi ya. Di language dan di additional settings ya. Kalau misalnya Anda nih yang settingannya belum dipakai bahasa Inggris, itu namanya setting tambahan. Ya kalau misalnya bingung ya udah pakai setting bahasa Inggris. Itu di language. Atau enggak gini aja ya, paling simple adalah dengan search setting. Ya, kita cari namanya input. Ini untuk masuk ke settingan keyboard ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke settingan keyboard dan bahasa. Di sini nih language, kita bisa setting language ya. Nah, di sini ada namanya use hacker keyboard when you enter password, hacker current keyboard, hackers keyboard ya. Favorite keyboard, apa aja sih ini kan yang bagi awam belum tahu. Oke, ini saya jelasin langsung ke intinya aja ya, ke hacker keyboard. Kita klik hacker keyboard ya. Nah, ini adalah settingan keyboard dari hackers keyboard. Oke, ini keyboard hack portrait ini adalah settingan untuk bagaimana tampilan dari keyboard kita ini panjangnya kita bisa atur. Oke. Oke, ini saya 29 dan hacknya ini secara landscape, kalau di rotate ini landscape kan. Dan jadi 55% ya saat kita main game tuh. Oke. Di sini ada keyboard mode portrait ya. Ada yang versi lengkapnya 4 GB layout. Ini Anda bisa klik sendiri macam-macam 5 row-nya, 4 row GB layoutnya. Ini yang paling lengkap banget, yang full 5 row layout ya. Kalau saya sih sendiri penggunaan 4 row GB layout aja, soalnya bukan penggunaan yang kompleks, jadinya saya pakai 4 row untuk kegiatan sehari-hari. Itu juga untuk bagian landscape. Oke. Oke, terus di theme and label settingnya ini penting banget ya. Kalau misalnya ini label scalingnya mau jadi hurufnya gede-gede gitu ya. Keyboardnya ini tampilan ininya gede-gede, nomor huruf dan angkanya ya. Jadi pakai 40% dan suggested label scalingnya. Saya nggak tahu sih ini apa ya. Tapi ya coba aja deh gitu, cancel. Dan ini keyboardnya menarik banget, ini mirip banget kayak Google Keyboards ya. Dan ini ringan loh ya, ini kita pakai pasang ini ringan banget. Jadi material like ini coba aja masing-masing ya, sesuai dengan nih keinginan masing-masing. Oke, di sini ada drawing methodnya, ada kalau misalnya keyboardnya itu menggunakan teknologi software buffer misalnya ya, ini secara default, ini direct draw, save memory untuk bagi yang mau save memory pakai ini ringan, dan ini ada hardware accelerator, terserah juga ya kalau ada yang mau pakai satu ini sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Di sini juga ada voice input, biasanya yang mau pakai Google Voice bisa pakai ini juga, dan settings key. Jadi kalau misalnya di keyboardnya itu ada tombol pengaturan langsung gitu ya. Kita klik itu langsung ke pengaturan keyboard, itu kita bisa setting kita nyalain di sini always show. Kalau nggak mau pakai always set aja.
Input language ini penting banget juga. Kalau misalnya ada yang bisa berbahasa Arab, Inggris atau yang macam-macam, ini bisa second language-nya kita bisa install ya. Terus juga adalah auto capitalization. Ini saya nggak ngerti apa namanya double tap shift mode ya. Coba cek sendiri aja, nggak bakal error kok, tenang aja. Nah, key feedback settingnya di sini juga bisa kita klik volume, ada suara di pencetannya gitu kan. Terus juga ada vibrate ya, serah ya. Terus juga ada pop up tadi ya, ya oke. Pop up mini keyboard contents. Nah ini kalau misalnya suka matematika atau apa namanya ya yang berbau dengan angka-angka kalkulasi atau macem-macem lah gitu ya, yang membutuhkan 3 kuadrat atau kecil, itu bisa pakai ini. Saya enggak ya. Dan ini long press duration, kalau misalnya mau cepat keyboardnya pakai ini 400 ms, kita kecilin. Kalau saya standar aja ya. Oke, ini ada quick fix set, ada word suggestion. Biasanya yang pakai word suggestion di Google Keyboard ini juga bisa pakai di sini. Cuma ini harus juga apa namanya, manual gitu. Manual ya. Jadi kalau kalau kita udah install apa bahasa second language, ini akan muncul juga, dan juga sesuai dengan bahasa kita. Kalau misalnya kita sering menggunakan bahasa itu, kita terinput terinput ya sendiri gitu ya. Jadi kita misalnya tak 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 itu kita input manual ya. Ini kurangnya di sini ya. Nah ini yang bikin nggak berat sih menurut saya, ini quick fixnya ya. Dan ini juga ada task to correct words ya, sama kayak di Google Keyboard gitu. Jadi itu aja sih ya, apa settingan sederhana gitu. Bagi yang ingin bertanya silakan di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat, semoga HP Anda ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.